Monggo memperkenalkan diri. Silver Arrow since P1. Kemarin tuh ada 2 mobil yang San Mori tapi menang. Masalahnya kan Red Bull juga udah mematahkan beberapa kutukan kemarin. Kalau kataku sih mending ambil penalti, gas aja lah, udahlah, nothing tulus, bodo amat anjing. Apakah berarti Mercedes sudah menemukan Adrian Newey untuk zero pot atau mesinnya yang dibenerin? Cukup bodoh sih kalau misalnya Mercedes menghabiskan 1 musim lagi untuk mempertahankan konsep ini gitu. Green Red Bull enggak juga dibilang Enggak Green juga. Mercedes. Enggak juga gitu. Enggak juga. Mereka yang ketinggalan inovasi, oke lah, mereka harus cari cara buat ngejar inovasi itu. Tapi kalau misalkan masalahnya ternyata ada di dalam, tanda kutip, di dalam McLaren-nya, itu yang harus dibersihin lah. Apakah resume Zak Brown harus turun? Oconnya sendiri kan sampai pusing kan kemarin. Dia bilang gue udah bertahun-tahun balapan, kenapa baru sekarang gitu dikenain penalti buat hal-hal yang kayak gitu. Kalau katakanlah Alonso pensiun 2025 gitu. Terus Lewis ternyata masih pengen balap. Lewis pindah ke Aston Martin. Mercedes 3, Aston 2. Ferrari dong 4. Gimana? No. Cannot. Ini nih, seru nih, ribut nih. Max Verstappen, you are the world champion. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck the whole paddock. Change your fucking car. I will miss this place. Halo Sobat Sembalap dimanapun kalian berada. Balik lagi di Podcast Sembalap. Ini ngomong-ngomong edisi kali ini nih spesial nih. Pertama, karena kita bakal mengulas race pertama di Bahrain untuk musim 2023. Yang kedua, ini podcast nomor 33 guys. Jadi nomornya spesial nih, 33. Nomornya antik gitu ya. kan. Aduh, 33. Iya, dan bersamaan dengan 33 ini kemarin yang menang di Bahrain juga dulunya pakai nomor 33 ya. Tapi sekarang pakai nomor 1. Siapa tuh? Aduh, nanti kita akan ke sana dan sebelum mulai kita mesti memperkenalkan dulu nih. Ada personel baru ya di Sembalap. Udah kayak band. Kontributor. Siapakah ya? dia? Monggo memperkenalkan diri. Minggung, halo. Silver Arrow since P1. Wis. Nih bahan Bahan bully ya. Gue Silver Arrow dari Hakinen, tenang aja. Oke. Emang admin Anjay. sepuh juga sih. Enggak jadi Minkung nih bukan admin jangkung doang tapi juga sepuh ya, kakung ya. Jadi di antara kita berempat emang yang udah paling ngikutin lebih lama gitu. Iya, paling senior lah ya. Paling senior, ya betul. Tapi kalau ngomongin dibully nggak setuju, Cak. Apakah Silver Arrow layak dibully? Sepertinya tidak juga. Oh, Ada enggak. yang- Kalau di ada yang episode ini pantas enggak, dibully episode ini juga. enggak, Di episode ini episode enggak. ini ada yang lebih pantas dibully. Iya, benar. sepertinya. Oh iya, itu betul. Iya, Itu betul. Benar. Di-keep untuk nanti. handul Dikit ya. untuk nanti ya. Oke, jadi pertama sebelum kita bahas yang lain-lain dulu, kita bahas dulu nih yang jelas dari race di Bahrain kemarin, yaitu betapa dominannya Red Bull dengan RB19-nya gitu. Karena kemarin ketika yang lain tuh balapan, kemarin tuh ada 2 mobil yang San Mori tapi menang. Salbori tapi cepat ya gitu. Iya, kayak cuman butuh mungkin sekitar 7 lap ya buat Verstappen tuh ninggalin yang lain udah langsung jauh di depan gitu kan. Yang lain makin ketinggalan. Terus Checo sendiri juga nggak butuh waktu lama buat bisa nyalip Leclerc walaupun dia pakai ban soft 2 kali ya. Ini juga membuktikan kalau mobilnya Red Bull tuh benar-benar bagus dan seimbang gitu, karena walaupun pakai ban soft degradasinya tetap bisa terjaga dengan baik gitu, nggak keteteran di tengah balapan. Nah jadi ketika apalagi menjelang akhir race ya kemarin tuh Helmut yang bilang kalau emang sengaja Red Bull itu nyuruh 2 driver mereka untuk
mengurangi pace supaya tidak terlalu jauh meninggalkan yang lain gitu. Dan lucunya kemarin ada ini agak sedikit teori konspirasi ya. Kenapa disuruh melambat? Supaya regulasinya nggak diganti lagi. Karena Red Bull OP banget gitu kan. Terlalu OP. Kemarin selisihnya berapa detik ya, Cak ya? Terakhir itu ya. Selisih ke Alonso tuh 38. Ke 38 detik. Ke Perez tuh 12-an ya. 11 12. 12 Checo ke Alonso 26. Nah, Iya, berarti total 38 kan ya. Wow, Iya. begitu jauhnya gitu. Ini ada yang mau berkomentar mungkin melihat pace-nya Red Bull yang OP di Bahrain kemarin. ya kalau masalah mobil ya kayak OP tuh udah dari tahun lalu kan emang OP ya. Maksudnya Ya. dasarnya RB19 ini kan juga emang RB18 gitu, tinggal pengembangan aja. Cuman emang yang menurutku sangat-sangat bikin dia nggak bisa dikejar lagi adalah RB19 ini bisa make ban soft sampai 23 lap. Kemarin Verstappen tuh 22 atau 23 lap pakai ban soft di second stint-nya. Yang mana ban soft-nya dia itu udah use ya, bukan baru. Ya, kayak si Leclerc sendiri aja kan kemarin di quali sempat bilang bahwa ya ngapain pakai ngejar pole kalau misalnya kita bisa menghemat ban soft baru untuk balapan minggunya. Masalahnya udah pakai ban soft baru udah nggak bisa ngejar gitu. Nah ini Red Bull bisa pakai ban soft dengan umur pemakaian kayak tim lain pakai hard gitu. Benar. Itu yang bikin nggak bisa dikejar karena pasti kesempatan untuk pit, terus kemudian hitung-hitungan peluang untuk pit, strategi yang akan digunakan jauh lebih lebar Red Bull ketika misalnya mobilnya itu bannya awet gitu. Dia mau pakai ban soft hajar, mau pakai ban medium hajar, mau pakai ban hard juga hajar gitu. Karena pace-nya nggak akan ketinggalan dari yang lain gitu. Itu sih. Dan sih. Ya, yang lain mungkin mau komentari nih Red Bull apakah sudah WDC dan WCC 2023 ini apakah sudah confirm? Kalau ngelihat dari performa Red Bull kemarin. Kasih aja kali ya. Kasih aja. Kasih Aja, Bang. Ya. Cuma takutnya ini RBPT masih reliable nggak sih? reliability-nya ya. Ya, Iya, reliable. terakhir meleduk udah pas Australia kan. Habis itu kan nggak pernah meleduk lagi. Kesalahan pembalap berarti ya? Fuel pump waktu itu. Karena kan ada pergantian bensin kan. Etanolnya persenannya sedikit ditambahin dan mungkin itu sedikit pengaruh dengan fuel pump sistemnya si Red Bull waktu itu dan udah ditangani sih, nggak pernah nongol lagi masalahnya. Nah, itu tuh. Nah kalau Iya. Iya berarti ya udah tinggal Verstappen aja. Mau 3 kali berturut. Iya kayaknya sih 3 kali berturut-turut ya. Aduh. Dan ini nih. Musim lalu tuh dia nggak podium itu. Nggak podium lumayan banyak kemarin di mana? Di Bahrain nggak podium. Kan nggak podium Bahrain, terus Australia, terus Singapura, sama Brazil. Sisanya ya kalau gitu bisa dibilang ya udah silahkan podium. Langsung. Enggak, malah menurutku yang menarik adalah Checo nih sepertinya memiliki cukup pace untuk bisa mengejar Verstappen ya. Dengan RB19 yang diklaim oleh Helmut Marko lebih balance bagi preferensi kedua pembalap gitu. Kalau tahun kemarin kan awal musim RB18 karena bobot yang terlalu berat bikin lebih cenderung understeer yang mana itu preferensinya Checo punya gitu. Kalau misalnya Max itu kan lebih kepengen yang oversteer gitu karena dia punya pendapat mobil kencang tuh nggak pernah dia ketemu mobil kencang yang understeer gitu. Ya patut dipahami sih, kayak bayangin aja kalau misalnya lu mobilnya kencang tapi mobil lu understeer nih, lu kencang di lurusan tapi lu mau nikung takut gitu,
Yang ada lu ngeremnya terlalu cepat. Ketika ngeremnya terlalu cepat, otomatis di tikungan pasti akan lambat. Itu sih, dan kayaknya emang RB19 ini cukup balance bagi kedua pembalap ya, dan bisa jadi kita emang bakalan ngelihat dominasi Mercedes di era hybrid digantikan oleh dominasinya Red Bull gitu. Kalau tim lain nggak bisa mengejar developmentnya Red Bull. Ini memang sejauh itu ya kemarin kayak 38 loh. Jauh banget Mas. Iya, Jadi jauh banget ya 38 detik. Stint pertama tuh Leclerc dengan ban soft baru dan Max dengan ban soft lama. Ini kan sama-sama clean air nih. Katakanlah turbulence sih. Enggak sih, udah di atas 2 detik ya. Ini clean air nih antara dua orang ini. Itu tuh jaraknya tuh 0,8 detik. Antara Max dan Leclerc tuh lap time-nya tuh 0,8 detik lebih cepat si Max gitu. Jadi ya emang sekencang itu. Terus juga si Leclerc tuh pernyataan yang baru aku baca kemarin juga dibilang bahwa RB19 itu lebih cepat 0,8 detik dari tahun lalu, dari RB18 di saat yang sama gitu kan. Sedangkan SF23 dibandingkan dengan F175 itu cuma 0,2 detik lebih cepat atau 0,1 detik lebih cepat daripada tahun lalu. Which is not enough gitu. Tuh ini ngapain sih? Penyihir udara tuh ngapain sih dia bisa sekencang gitu ya? Ya baca udara sih, nyatetin kali. Salah Bim. Ya itu Kayak buku gitu. merah saktinya itu yang aku penasaran, dia tuh nyatet apa di situ? Bapak. Gimana kalau ternyata isinya diary ya. Jadi coping mekanismenya dia tuh di situ gitu. Anjir, diary. Diary. Dear diary gitu. Akhirnya Iya. Max juara. Yeay. Iya. Aku senang sekali gitu. Dear Diary, kayaknya tahun ini kita nggak ada saingan lagi deh. Udah. Kayaknya gaji aku ngomongin deh, saingan tuh ada di poin berikutnya deh Mas yang datang jadi penantang. Nah. Apa tuh? Ini sih sebenarnya sebelum kalau sebelum ngomongin saingan, karena tadi kita lagi membahas reliability, ada yang perlu disoroti juga ya. Yaitu tim kesayangan saya. Halo. Nah ini nih. Sudah beda musim gitu kan. Ternyata mereka masih memiliki masalah reliability gitu, dan ini bahkan di race pertama kayak apa ya, kemarin itu jadi akhirnya bukan tolak ukur yang baik gitu buat Ferrari menantang gelar juara di musim ini, karena race pertama aja mobilnya masih tire degradation-nya gede gitu kan, jadi mereka nggak bisa punya race pace. Kedua, ternyata masih tidak reliable gitu, bisa tiba-tiba ya udah blackout aja kan kemarin mobilnya Leclerc itu. Mesinnya nggak rusak, tapi ada something di situ yang bikin si engine itu langsung stop. Dan itu sama aja, maksudnya sama parahnya dengan mesin meleduk, karena tetap sama-sama tidak finish. Mesinnya awet sih, mungkin bisa dipakai di race berikutnya ya. Tapi kan kalau nggak finish ya, untuk apa mesin awet tapi tidak finish? Untuk apa? Musim kemarin kencang tapi terbakar, tidak finish juga. Untuk apa mesin kencang tapi tidak finish? Untuk apa? Ya. Tapi kan terbebas dari kutukan itu katanya Mas. Oh iya, Ya kutukannya. nggak tahu kan, Katanya, baru tapi race nggak tahu. pertama. Tidak ada Race yang pertama, tahu. men. Musim masih panjang, masih ada 22 balapan lagi, men. Masalahnya kan Red Bull juga udah mematahkan beberapa kutukan kemarin. Nah itu dia. Itu untuk tifosi, ya udahlah ya gitu. Mas Gor, siap-siap aja ya Mas Gor. Ayo. Ya sesuai kata Russell aja lah, dia bakal, kalau misalnya dia main betting, dia akan menaruh stake kepada Red Bull akan juara di season ini. Nggak salah sih, nggak salah. Nggak salah. Tapi Mas Gor akan berapa porsi mie ayam? Jadi Mas Gor terus akan kita habis ngapain makan. bikin ke podcast semusim ke depan? Ya, selamat Max Verstappen, World Jangan Champion. Ini Tahu-tahu. nanti ya, tengah musim atau akhir musim kita cek lagi ya, ini recording ini ya. Max Verstappen, you are the world champion. You are the world champion.
Ini soundbite-nya aing simpen nih ntar. Jangan lupa Kalau dipotongin di nanti. Eko ini keluar loh. Ya, kalau ngomongin Ferrari reliability issue ya, udah. sebenarnya itu kemarin udah sempet gini. Fred tuh udah antisipasi dengan tidak mengeluarkan Leclerc di run kedua waktu quali ketiga. Karena Ya. dia udah tahu nih bakalan ada masalah di mobilnya gitu. Jadi dia melakukan precaution action di mana udahlah nggak usah keluar, ES-nya kita coba perbaiki, yang mana nggak bisa ternyata. Dan energy store-nya yang mana itu baterai itu harus diganti unit kedua, dan selama semusim ES tuh jatahnya cuma 2. Nah, udah pakai jatah kedua pas balapan nih. Pas balapan Bol. meleduk. Teng teng teng. Terus Teng 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 teng. ya gimana ya, kayak ES pertama kalau bisa diperbaiki bisa dipakai lagi nggak sih? masih bisa selama Kalau masih bisa diperbaiki ya selama masih bisa Bisa diperbaiki, aja. masih boleh dipakai gitu. Masalahnya tuh udah diklaim dari Ferrari bahwa kemungkinan besar nggak bisa diperbaikin. Si kalau ES kataku sih mending ambil penalti, gas aja lah udahlah, nothing tulus, bodo amat anjing. Nah, ngomong-ngomong penalti, otomatis tuh penaltinya akan dijedah besok udahan langsung. 10 grid untuk ES, 10 grid untuk CE tuh. Atau 20 gimana? nggak atau? Atau misalnya CE-nya ternyata masih bisa pakai, ya udah ngambil 10 grid penalti di Jeddah. Udah sebuah fardu ain sih menurutku, di Jeddah besok Leclerc akan finish di P10 ke atas. Aduh, ay. Adeh. Yang mana untuk dia dapat P10 menurutku nggak Mungkin nggak ya? nggak mungkin. Mungkin tidak ya. Iya, walaupun sembalap sebenarnya anti jinx sih. Tidak ya. Apakah sudah terbukti, tapi memang sih sudah terbukti. Cuman ini warning sih buat Ferrari, karena kalaupun ya oke lah dia pakai ES yang ketiga kalinya nanti di Jeddah. Kalau misalnya mereka nggak terus nyari masalahnya di mana gitu, terus segera menyelesaikan solusinya, menemukan solusi, mencari solusi untuk meningkatkan reliability pada komponen itu gitu. Ya sampai akhir musim mereka kan empot-empotan gitu, akan sering banget ngambil penalti. Betul. Gitu sih. Cuman ya tenang guys, sobat tifosi, Max aja Max aja balapan pertama sama ketiga musim lalu nggak finish. Siapa tahu nih Leclerc nanti bisa juara Siapa gitu. tahu. Siapa tahu Kan kan. kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Nggak ada yang tahu. tahu. Nggak Nggak ada yang tahu, tahu. Ya, ya seenggaknya sama ini buat bikin senang tifosi aja ya. Enggak sih. Seenggaknya hal positif yang bisa diambil adalah Enggak. kemarin kalau secara Oh. gimana? Hah? Oh, secara strategis dan teknis kemarin tuh mereka udah cukup bersih sih ya. Benar. Selain reliability, maksudnya pit stopnya oke. Terus berani ngambil precautionary action tadi dengan mengganti partnya, walaupun akhirnya tetap gagal juga ya. Tapi kan seenggaknya kesalahannya tuh bukan dilakukan di race, memang salahnya tuh di pabrik kan, karena si part itu tuh gagal gitu loh, part itu fail. Ya mudah-mudahan rezim yang baru, rezimnya Papa Fred ini Rezim yang baru. bisa seenggaknya ngasih struktur ke Ferrari. Jadi kalaupun nggak berhasil menantang gelar juara tuh, tapi mengurangi kebadutan dari musim lalu lah. Iya itu Mudah-mudahan. Setidaknya strateginya bener lah. Bener. benar. Double stack-nya kemarin juga rapi banget sih, itu patut diapresiasi. Ya itulah, seenggaknya hal yang sedikit menghibur lah ya buat buat Ferrari dan fansnya. Nah, kalau Mercedes kemarin gimana nih di balapan? Karena kalau menurutku pribadi ya, walaupun pre-season testing mereka kelihatannya jauh, ketika race Mercedes kembali membuktikan kalau mereka sebenarnya udah punya
race car yang cukup. Tapi kalau mau menang, mau dapat gelar, cukup aja Iya. nggak cukup. Gimana ya? Bener. Cukup aja nggak cukup. Gitu. Emang harus excellent nggak sih? Karena Harus- yang menarik adalah ketika quali pun mereka sangat beda jauh dengan ini kan, dengan precision kan. Bener. Bahkan bahkan terkesan sandbagging ketika FP pun FP1, FP2 kan masih di belasan kan. Masih di Iya, bawah lah. masih di bawah. Ya. Tapi begitu Q1, Q2 tuh kayak hah? Nih sandbaggingnya segini banget ya gitu loh. Masalahnya tiba-tiba ngeluncur gitu jadi 11-12 sama Aston Martin. Gua nggak ngerti sih sebagai Silver Arrow since day one ya. Ini apakah berarti Mercedes sudah menemukan Adrian Newey untuk zero pot atau mesinnya yang dibenerin gitu? Soalnya cepetnya tuh nggak masuk akal. Kalau mesin Gimana? gimana cepatnya? Ya maksudnya ini cepetnya kan zero, kalau chassis kan kayak zero pot ya udah gitu kan, kayak hampir sama kayak musim lalu. Cuman nih yang dimainin tuh mesinnya atau aero dari mobilnya itu yang masih gue bingung. Ini Mercy main di mana sih gitu loh. Ya. Yang jelas Itu gue kaget. Yang jelas sih kalau dari mesin kan karena engine freeze jadi cara performa nggak bisa yang sebegitunya dieksplor ya. Toh juga Ya benar. istilahnya kalau dari top speed pun juga dari data tahun lalu masih sama gitu, cuma beda 1-2 km per jam gitu. Kalau dari segi aero memang konsepnya masih sama walaupun sedikit beda di lebar, luasan air intake, terus kemudian istilahnya apa kemarin tuh bottle cock louvre bacanya gimana sih bahasa Perancisnya louvre itu. Nah itu kan louvre itu kan itu juga apa ya sedikit banyak pengaruh gitu. Cuman kalau menurutku kalau kemudian Mercedes menemukan sosok Adrian Newey-nya Mercedes lagi belum, karena balik lagi di balik suksesnya W9, W10, W11-nya Mercedes itu ada James Allison yang dari pertengahan tahun lalu ditarik Ineos untuk fokus ke proyek kapal persiarnya mereka gitu. Nah, ini rumornya nih James Allison akan ditarik lagi nih untuk nggarap mesin mobil W14 gitu. Cuman ya kalau menurutku ya, kalau dari gini deh, kalau pace untuk quali pace itu oke. Mereka masih bisa bertarung lah di zona depan 3-4, tapi untuk pole position terus kemudian finish terdepan di balapan hari Minggu menurutku akan sulit kalau misalnya mereka masih kekeh dengan konsep ini gitu. Kayak udahlah, ngapain sih gengsi banget. Aston Martin loh, kombinasi konsepnya Red Bull dan Ferrari bisa bikin mobil yang kenceng gitu. Udah kualifikasi kenceng, balapan juga kenceng gitu. Tire degradation-nya pun juga lebih bagus daripada Ferrari dan Mercedes kan, si Aston Martin itu sendiri gitu. Dengan mesin yang sama dengan Mercedes gitu kan, aneh ya. Kan kayak Ferrari deh. Ferrari tuh tahun kemarin kan nggak pernah di outperform sama tim konsumen ya. Red Bull apalagi, AlphaTauri lagi bapuk. Renault nggak punya tim konsumen. Nah ini nih tahun ini Aston Martin bisa berkembang pesat, terus ngembangin mobilnya sejauh itu gitu. Dan menurutku cukup bodoh sih kalau misalnya Mercedes menghabiskan satu musim lagi untuk mempertahankan konsep ini gitu. It doesn't work bro. Gitu. Benar. Yang jadi pukulan agak telak tuh sebenarnya karena Aston Martin sebagai tim konsumen kemarin bisa finish di depan Mercedes. Dan padahal lucunya lagi wind tunnel yang dipakai Aston Martin tuh wind tunnelnya Mercedes buat ngembangin desain. Iya, jadi mereka kan buat ngembangin mobil musim ini, mereka kan belum punya wind tunnelnya sendiri tuh, belum jadi. Mereka emang bikinnya belum jadi. Kan. Nah, mereka masih pakai wind tunnelnya punya Mercedes. Dan mereka somehow, seenggaknya kalau di race kemarin ya,
bisa bikin mobil yang lebih komplit daripada Mercedes secara performa gitu. Untuk quali oke, untuk race oke, tire degradation juga oke. Apa ya? Ya udah, kalaupun kalah dari Red Bull tuh emang karena Red Bull sejauh itu aja. So far ya, dan yang lain masih belum bisa ngejar gitu. Ferrari dan Mercedes masih punya PR di race pace dan reliability, terutama kalau Ferrari. Mercedes race pace juga lumayan karena kayaknya mobilnya masih agak diva nggak sih, si W14 berarti tahun ini. W14 masih sensitif walaupun nggak sesensitif mobil yang musim kemarin. Paling nggak memang ada perbaikan ya dari dari W14 kalau ngomongin Aston W13 Martin itu. Gimana ya? Kira-kira Alonso bakal bisa lebih sering menantang yang di depan nggak? Kalau Red Bull sih enggak, tapi kalau Ferrari kayaknya iya. Aston Martin bakal ini lebih ke Alonso ya. Alonso Iya. bakal bisa tentang Ferrari dan Mercy sih pasti dengan mobil kayak begitu. Dan akan lebih seru pas ketika ngelawan anak bangsa dan Paduka. Itu akan Dan Paduka. kalau tuan muda masih ntar lah, itu pengalamannya masih kurang. Cuman Paduka sama anak bangsa tuh seru sih bertiga nih. Tapi kemarin tuh tuan muda yang hijau itu bisa ngasepin tuan mudanya Mercedes loh, Mas. Iya lagi, beda 2 detik ya. Dengan satu tangan yang kesleo loh, Mas Ian loh. Masih pakai pen loh. Iya lagi. Tuan muda Papa Stroll. Iya, kalau itu kan putra mahkota ya. Kalau Lance Stroll ya. Itu putra mahkota. Iya, putra mahkota. Tuan muda tuh kan Russell kan. Iya. Mana kemarin tuh kocak banget lagi radionya. Ini Lewis struggling atau emang dia lambat? Loh, ya udah tahu kuotanya saya. Terus Iya, itu abis di awal stint ya kalau nggak salah. awal stint pertama. Tapi terus Heeh. habis itu dia nggak bisa keep up pace-nya Lewis gitu. Namanya pengalaman. Itu. Kalau di F1 22 race crash-nya Lewis tuh udah 100. Iya. Iya, setuju kalau itu. Bener. Racecraft-nya Lewis Tapi emang terbaik sih. Tapi Alonso lawan Paduka Lewis sih, itu akan menjadi sebuah pertunjukan yang gue nggak tahu sih, mungkin Alonso akan 11-12 lagi sama Lewis kayak waktu itu. I don't know. Kayak bareng di McLaren ya. Iya. Itu seru sih. Tapi untuk Mas Tifosi, ya kita relakan Red Bull. Mari kita bersama-sama relakan Red Bull mengambil juara. Aduh, iya lagi. Aduh, ya gimana ya? This year is not our year yet, guys. Jadi gimana ya? Ya udahlah ya. Tahun ini bukan tahunnya merah. Mau sampai kapan masalahnya? Tak tanya. Iya. Tuh. Ya, begitulah ya. Ya. Cuman bener sih kalau katanya Mas Tito tadi, malah kemungkinan kita bakal banyak ngelihat fight antara Alonso sama Hamilton mungkin malah di musim ini. Karena Red Bull udah di depan kan, udah kayak 30 detik di depan gitu kan. Ya udah, mereka F setengah, yang F1 tuh di belakang gitu. Yang mau di belakang masuk bisa masuk. Kayaknya GP yang F1 tuh Red Bull doang, sisanya GP2 engine. Enggak lah, kalau Aston Martin masih 1,5 lah. Yang lainnya Iya, F2. masih. Cuman emang kemarin tuh seru juga sih, patut diapresiasi. Alonso tuh kemarin bisa fight dengan Lewisnya tuh rapi gitu kan. Si Lewisnya juga nggak maksain, Alonso nggak maksain, dan mereka bisa rapi dan menghindari collision. Nah,
kalau ngomongin Alonso lawan Hamilton kemarin tuh menurutku mereka patut diapresiasi ya. Mengingat tahun lalu kan di Spa mereka sempat collision tuh, dimana mereka saling nggak mau ngalah, terus kemudian Alonso Lewis harus DNF karena mobilnya nggak bisa lanjut lagi kan. Nah cuman yang kemarin ini mereka tuh fightnya bisa, walaupun nggak rapi-rapi banget, sempat ada momen mereka mau collision, tapi Alonso masih bisa ngasih space gitu ke Lewis. Karena ya menurutku sih faktor utamanya adalah si Alonso ini datang di musim 2023 dengan mobil yang tepat gitu. Mobil yang tepat, kencang, dan dia bisa berkompetisi. Jadi dia nggak akan maksain gitu. Sedangkan kalau tahun lalu kan dia dengan mobil Alpine ya kencang sih untuk beberapa sirkuit, tapi ya reliability-nya dipertanyakan kan gitu kan. Sedangkan dengan AMR 23 ini udahlah kenceng, terus race pace-nya bagus, ya udah dia nggak akan ngoyo banget. Walaupun emang dia sempat mau senggolan sama Sainz, mau senggolan sama Lance Stroll, tapi still dia masih bisa melakukan damage limitation dan nggak sampai harus ngepot, nggak sampai harus accident atau segala macamnya gitu sih. Cuman aku setuju banget dengan kemungkinan besar bahwa Aston Martin nanti akan fight-nya lawan Ferrari atau Mercedes gitu. Apalagi kemarin kalau kita lihat tire degradation-nya Aston Martin tuh terbaik kedua setelah Red Bull kan. Sedang ya gimana pun balapan tuh dimenangkan di hari Minggu bukan di hari Sabtu gitu. Kecuali Monaco ya. Ya kalau Monaco kan memang dari awal San Mori ya. Iya itu. Itu dari awal San Mori. Itu sih. Terus apalagi tahun kemarin tuh kan Aston Martin juga udah memiliki DNA mobil yang secara race pace tuh oke gitu, nggak kenceng tapi tahu-tahu bisa zona poin aja gitu. Setelah penantian panjang, Alonso akhirnya bisa kembali menemukan dengan mobil yang cocok, tepat gitu ya. Berapa tahun ya? 8 tahun lebih ya Alonso tuh ngebalap dengan mobil yang nggak cocok, sempat dengan GP2 engine, terus kemudian di Ferrari juga dapat mobil yang bapuk, terus kemudian di Alpine mobil yang nggak jelas gitu. Akhirnya ke Aston Martin dapat mesin yang cocok, mobilnya juga cocok gitu. Kayak perpaduan antara mesin Mercedes dengan konsep mobil Red Bull dan Ferrari gitu. Anjay. Bener sih. Anjay. Aston emang gado-gado tapi ya so far sih berhasil ya. Kelihatan dari tes pramusim gitu. At least Aston Martin tuh nggak mengulangi tindakan dia waktu bikin mobil pink Mercedes sih. Waktu masih apa timnya? Force India. Iya. Racing Point. Racing Point kok Force India. Racing Point ya. Force India sebelumnya lagi malah. Iya, pink Mercedes. Terus sekarang dibilang green Red Bull enggak juga, dibilang green Mercedes enggak juga gitu. Enggak juga. Karena Mercedes yang dipakai tuh jeroannya aja gitu kan. Sementara bodinya tuh Red Bull. Red Bull sama ada Ferrari dikit. Bahkan kan kayak gearbox segala macam Aston Martin udah bikin sendiri kan kalau nggak salah. Benar. Suspensinya yang beli dari Mercedes. Iya, cuma suspensinya sama aja. Pokoknya sepaket mesinnya lah. Nah, ini jadi kan kita sudah membahas para tim-tim 3 yang di atas ya. Nah, ini kayaknya ada satu tim yang perlu di-mention juga nih. Yaitu yang jadi biggest loser ya buat balapan di Bahrain kemarin. Yaitu yang warna ini bukan? Yang isinya orang Australia itu bukan? Papaya. Aduh. Orange. Ini kalau mulai dari Kak Alia dulu deh. Kesan dan pesan untuk McLaren apa nih? Emosi saya. Adikku itu loh baru 8 debut kok bisa steering wheelnya diganti terus ribut. Ini habis update ke Windows 11 apa gimana nih? Mohon maaf. Kalau McLaren ini update kalah Chrome. sama laptop saya yang jadul tapi kalah sama laptop jadul tapi update Windows 11 cepat. Ini masa mobil teknologi tinggi kalah. Ribut sistem lama banget.
itu ribet sistem apa ngantri paspor? Lama amat. Ada betulnya. Jadi kasihan banget ya debutnya Piastri kemarin tuh bahkan tidak finish gitu kan. DNF buat hal yang aduh Receh. gimana ya? Agak receh. Soal itu sih emang itu receh sih, maksudnya software problem oke, tapi kayak gimana gitu. Gimana? Jadi kalau update satu hari yang lalu nih soal Piastri ya. Jadi iya, ternyata kenapa? itu masalah yang ada di steering di mobil dia itu bukan masalah di steering wheelnya, tapi di lebih dalam lagi ke jalur si steering column-nya, kolom steeringnya gitu. Kalau di mobil biasa mungkin rack steer-nya kali ya. Rack steer-nya Rack udah steer-nya. mesti diservis. Nah Servis. itu jadi kayak mau steering wheel mau diganti kayak apa, mobilnya nggak akan bisa jalan gitu. Itu kayak kata dia not fixable in a short time gitu. Terus Ya, gimana dong? untungnya Jeddah punya jeda 2 minggu sih, jadi selama 2 minggu mereka harusnya masih bisa mencari melakukan investigasi lebih dalam sih, setajam silat. Anjir. Nggak, tapi sebelum kasus masalah setir pun dia juga kuali Q1 doang kan? Iya benar, karena emang nggak Benar. bisa mobilnya nggak bisa Emang kenceng itu gitu. Kalau nggak bisa kencang deh. si Stella tuh kemarin juga menambahkan bahwa peraturan yang 15 mm itu TD39 itu juga pengaruh ke konsepsi mobilnya ini gitu. Ternyata cuma 15 mili aja bisa pengaruh banyak gitu. Masalahnya mobilnya tahun lalu tuh juga dibilang nggak kenceng tuh juga enggak gitu. Enggak sih. Iya. Apa ya? Agak sedih sih kalau lihat McLaren tuh karena dengan tim sebesar itu resource-nya, terus istilahnya racing heritage-nya juga bisa dibilang luar biasa gitu kan. Tapi tetap dari 2020 tuh kayak nggak ada perkembangan yang berarti gitu loh. Selain iklannya yang tambah banyak, selain sponsor yang tambah banyak, udah itu doang. Dan iklan Secara layar SDM juga berjalan banyak ya. Secara SDM banyak kan ya. banyak. Banyak. Harus di ini sih. Harus diinvestigasi. Maksudnya harus dilihat dari dalamnya ini apakah ada masalahnya tuh di mana? Apakah masalahnya emang mereka yang ketinggalan inovasi, oke lah mereka harus cari cara buat kejar inovasi itu. Tapi kalau misalkan masalahnya ternyata ada di dalam tanda kutip di dalam McLaren-nya, itu yang harus dibersihin lah. Kasian. Itu Apakah rezim Zak Brown harus turun? Nah, ini itu ultimate gimana ya? question-nya itu sih, benar sih sebenarnya. Pertanyaan menarik. Karena Zak Brown tuh jago jualan tapi Iya. development mobilnya kurang gitu. Iya, development mobil sorry itu saya agak-agak nganu. Gimana ya gitu. Itu McLaren itu orange yang cabang sebelah udah podium. Cabang Amerika udah podium, ini cabang yang paling utamanya kok 3 dari Kantor pusatnya malah Blee. ini malah pasarnya malah Memble. Bagaimana ini nggak bisa? Ya kalau di cabang Gledek kan mobilnya prototype ya. Sorry bukan prototype, mobilnya spek kan. Jadi nggak ada masalah di development gitu loh. Iya nggak sih? Indy juga. Cuma ini kan mesinnya beda, masih ada beberapa Iya opsi sih. mesin kan. Walaupun mobilnya mobil spek juga, tapi istilahnya kalau di F1 ini kan banyak faktor yang mesti dipertimbangkan dari segi development mobil kan banyak banget. Iya. Apalagi kemarin di tes pramusim aja mereka masih berurusan dengan brake duct yang ditambal dengan tape duct. Lalu kemudian kemarin nih yang Lando Norris nih 7 kali pit stop coy. Itu 7 kali. Ini aku lagi baca data dia pit stop dia lama semua, 30 detik. Iya, itu kenapa ya? Itu karena jadi ngisi pneumatik. Ngisi tekan. Jadi mekanisme per di mobil F1 tuh nggak ada. Jadi mereka tuh full pakai pneumatik yang kalau dibayangin kayak hidrolik gitulah. Nah, tekanan udaranya tuh
bocor gitu loh di mobilnya Norris tuh, jadi kayak tiap 10 lap tuh dia harus masuk pit untuk diisi ulang tekanannya. Aneh banget gak sih? Aneh. Cacat produk anjir. Ini bisa di refund nggak? Masih Retur, masa retur. garansi. Bisa di refund nggak? Ini sebelumnya saya lagi berhadapan dengan refund barang, jadi ini pengen nanya kayak gini bisa di refund nggak sih gitu? Iya, apa ya, itu dia agak sedih lihat McLaren akhirnya. Jadi mereka juga membuang talenta Lando Norris ya. Mau bilang talentanya Piastri nggak tahu, soalnya belum kelihatan kemarin. Bener, belum kelihatan. Karena kuali juga Gara-gara jelek. itu. Mudah-mudahan dia tidak wash sebelum waktunya ya. Kan udah didikan Mark Webber, harusnya enggak sih. Jangan Harusnya. dong. Jangan dong. Harus. Masa Jangan legacy pembalap Australia langsung hilang Jelek. begitu aja. Iya, makanya. Anak asuhnya Mark Webber loh itu. Iya. Ya. Ya itu sih emang McLaren tidak seharusnya berada di sana sih, walaupun kalau aku bilang dia nggak akan bisa menjadi contender sebagai best of the rest ya di season ini, karena susah sih. menurutku best of the rest tuh udah di lock antara Aston Martin atau Mercedes gitu. Yang jelas sih Iya. kayak Mereka kalau misalnya Mercedes masih bisa coba mengembangkan plan B dia untuk setpot yang baru gitu, mungkin Mercedes bisa peringkat 3. Tapi kalau mereka developmentnya lambat, Aston Martin tuh bisa jadi peringkat 3. Iya. Dan kalau ya sisanya timnya kayak cendol dawet sih, karena sekalian mungkin kita pindah bahas yang 5 tim sisanya kali Mas ya. Boleh. Ada AlphaTauri, Alpine, sekalian bahas kelas hasil balap kali ya. Kalau bahas 5 tim yang lain, itu Williams ngapain bisa cepat banget begitu? Nah, ini yang menarik untuk dibahas nih, salah satunya nih Williams. Ini Betul. 2 detik loh. 2 Iya. detik loh. Jadi memang Williams tuh kalau dari tes pramusim tuh, catatan lap pramusim tuh dia lebih cepat 2,5 detik. 2,5 detik tuh banyak. Itu tahun lalu tuh kalau yang tim sebelah yang melakukan development sekencang itu tuh Aston Martin tuh juga 2,5 detik lebih cepat dari tes pramusim tahun lalu. Nah ini juga si Williams juga lebih cepat lagi gitu. Nah apalagi balapan kemarin juga Albon udah bisa langsung poin di balapan pertama tuh. Coba Mas yang slide berikutnya tuh Mas. Nah, langsung. Albon langsung poin. Di podium. Albon bisa langsung Podium. poin. Terus Sargent walaupun nggak poin tapi dia bisa berada di P12 gitu kan, itu juga suatu perkembangan sih gitu. Nggak cuma upgrade pembalap tapi juga upgrade mobil gitu loh. Williams ini Bisa diperhitungkan lah Sargent ya. Terus kalau Alpine menurutku malah cenderung kemunduran ya dari tahun lalu. Cuman emang kita nggak melihat ada reliability issue di balapan pertama ini. Kita nggak tahu nih. Cuman ya shout out untuk Gasly yang start dari P20 finish P9 gitu. Iya. Ketolong VSC-nya Leclerc kan. Betul. Debut di tim baru yang oke, Gasly ya. Iya. Wah, Oke. Gasly oke. Oke. Yuki pun sebenarnya oke gitu. Dia pembuktian banget nih. Kalau teman-teman nonton DTS yang season kemarin kan juga season baru ini kan ada episode yang Alpha Male tuh ngomongin soal Yuki nanti akan jadi driver pertama atau kedua gitu kan. Ya kalau ngomongin itu menurutku Yuki kemarin tuh sebagai pembuktian tuh finish di depan De Vries, melakukan double overtake di tikungan 1 dan straight ke zona DRS kedua ke De Vries tuh menurutku oke banget sih. Ini loh, ini gua lebih kencang daripada lu gitu. Sebuah statement dari Yuki sih. Walaupun emang AT04 mobilnya masih sama-sama bapuk dari tahun lalu. Iya.
sebagai sister timnya Red Bull jauh banget sih AlphaTauri. Agak bikin heran sebenarnya kenapa mereka bisa sejauh itu gitu performance-nya dari Red Bull ya. Karena secara part juga mereka banyak yang sharing kan. Makanya salah satu alasan AlphaTauri kemungkinan mau dipindah jadi base-nya di Inggris itu juga karena toh mereka pakai part yang sama tuh banyak. Daripada harus dikirim ke Italia secara logistik sulit, mending dijadiin satu di Inggris gitu. Nah, cuman ya itu entah kenapa AlphaTauri tetap performanya belum impresif ya. Beda sama Williams gitu. Williams tahun lalu bisa dibilang bontot lah. Tapi tahun ini di balapan pertama mereka bisa buktiin kalau mereka bisa bertarung di papan tengah. Beda sama AlphaTauri. Bener. Terus kalau Haas masih menjadi Haas pada umumnya. Pada biasanya, sorry. Iya. Haas. Haas kan ya Haas sudahlah gitulah ya. Nggak salah sih. Mau ngomong Haas yang itu tapi takut dimarahin Chatmu jadi nggak. Apaan Haas? Iya itu Haas. Haas yang Anyway, Haas. Ocon apes aja dia. Aduh. Kayak ada yang nyatet ini nggak sih penaltinya, nggak tahu saking banyaknya. 20 detik total tuh. Nggak, rinciannya apa aja saking banyaknya aku kayak ya Allah. Jadi dia tuh dapat penalti. Terus di penalti karena dia serving penaltinya nggak bener. Ya. Terus habis itu di penalti lagi gara-gara speeding. Limit. Ya itu. Di pit lane kayak. Oconnya sendiri kan sampai pusing kan kemarin. Dia bilang gue udah bertahun-tahun balapan, kenapa baru sekarang gitu dikenain penalti buat hal-hal yang kayak gitu. Bener. Kayak, apalagi serving penalti yang pertama tuh bukan salah dia gitu loh. Itu kan iya, karena pit crew-nya udah kadung masuk duluan ke dalam nose untuk ganti nose cone-nya kan. Benar. Jadi harusnya dia serving dulu baru diganti gitu. Bener. Kan, jadi cone-nya. aturannya, nah ini teman-teman, aturannya untuk serving penalti itu pit crew itu nggak boleh masuk dulu ke area di dalam mobil gitu. Jadi kudu di luar ban gitu. Kalau misalnya mau ganti nose gitu sekalian gitu. Nah, pit crew-nya nggak boleh mendekat ke nose-nya dulu gitu. Dia harus berada di sisi luar bannya dulu gitu. Selama 5 detik atau 10 detik gitu. Tergantung penalti. Itu jadi harusnya kayaknya dia kalau kemarin nggak DNF itu bisa menunjukkan hasil yang baik juga sih. Iya. Kon ya. So far belum civil war. Nggak tahu ke depan kalau misalnya mereka semakin ketat antara dia sama Gasly bisa jadi civil war. Terus Haas tadi udah, Alfa Romeo kemarin show ada masalah nggak ya? Kayaknya nggak ya. Show relatif nggak ada dan kemarin ngerebut fastest lap di 2 lap terakhir. Oh iya betul. Fastest lap-nya show kemarin. Dia kemarin emang misi untuk ngerebut fastest lap dari Alpine karena ya considered Alpine adalah akan jadi lawan terdekat mereka di konstruktor kan. Dan lagi kemarin tuh Joe bisa ngerebutnya dengan catatan waktu yang sangat cepat 1:33, di mana lap sebelumnya itu beberapa lap sebelumnya Gasly nyetak di 1:35. Iya. Jadi nggak lah ya, seenggaknya tetap ada credits juga buat show karena bisa ngambil fastest lap gitu. Mungkin dapat poin. Berarti kalau untuk kita geser ke klasemen pebalap masih hasil sama ya dengan hasil mereka finish. Seperti itu ada Alonso di P3 luar biasa. Luar biasa emang. Bang Komeng. Iya. Membuktikan bahwa age is just number, luar biasa tuh orang memang. Mungkin nggak sih, aku punya pertanyaan perendean-rendean dikit nih. Gimana tuh? Kalau katakanlah Alonso pensiun 2025 gitu, terus Lewis ternyata masih pengen balap, Lewis pindah ke Aston Martin. Interesting.
Gimana tuh Mas Tito tuh? Sebagai apa namanya? Kita Pengawalnya kita Paduka. give Mas Tito aja. Enggak, saya Silver Arrow bukan sih, bukan Paduka. Oke. Gimana ya, gue kan melihat sejarahnya Paduka ini kan memang dari karting sampai junior level kan dikawal Mercedes ya. Sampai nembus ke F1 pun McLaren Mercedes kan dulu masih eksklusif kan ya. Sampai Ya, betul. Ya. McLaren ganti warna jadi abu-abu. Gue tidak melihat bahwa dia akan pindah si Hamilton ya. Gue tidak melihat Hamilton akan pindah ke tim lain unless ya nggak tahu sih, gue tidak akan melihat dia pindah ke tim lain. Ya udah dia pensiun di Mercedes aja gitu, karena semacam ada apa namanya, ada kalau di film tuh namanya Hamilton sell his soul to the devil gitu. Jadi dia udah menjual jiwanya ke McLaren kan. Lagi di sana kurang gue. Ya, Iya, jadi gue melihat Hamilton itu sudah menjual jiwanya ke Mercedes, jadi dia tidak akan pindah sih. Pensiun di Mercedes dia. Itu kayak Max menjual jiwanya ke Red Bull. Gian Piero Lambiasa kali ya. Karena Verstappen tuh dari awal nih kawal Red Bull juga ya. Red Bull. Cuman dia tuh kemarin kan sempat bilang kan, kalau Lambiasa sampai pensiun dia akan ikut pensiun juga. Oh, oke. Menarik. Kalau Hamilton pensiun kan, kalau Hamilton kayak gitu berarti kan si siapa yang meninggal kemarin? Gue lupa, yang minta dia pindah ke Mercedes. Niki Lauda. Oh, Niki Lauda. Oh ya, Niki Lauda. Tapi untungnya dia tidak menjual jiwanya ke Niki Lauda. Oh iya. Oh enggak ya, dia udah duluan. Waduh. Nah, skip. Jadi dark ini, jadi dark. Skip. Udah lanjut. Tapi gue melihat Hamilton sama Verstappen nggak akan pindah tim sih. Akan pensiun di timnya yang sekarang, yang sudah mengawal mereka dari muda gitu. Setuju. Walaupun kalau Verstappen karirnya masih akan lebih panjang daripada Hamilton ya. Apakah dia Jauh. akan selesai di Red Bull juga? Feeling gue iya. Menurutku selesai di Lemang sih. Jadi pensiun di Red Bull terus masih lanjut balap lagi di Lemang. Ya, lompat ke WEC ya. Bisa jadi. Dan kita nggak tahu juga, siapa tahu gini, maksudku nggak semua driver pengen 7 kali juara dunia juga. Maksudnya adalah bisa jadi Max ketika udah ngerasa cukup, let's say ketika udah dapat 4 atau 5 gelar gitu mungkin ya, sebelum karirnya turun di F1, segera cari tantangan yang baru gitu. Bisa jadi kan, nggak tahu juga. Bisa. Karena dia ngerasa udah menang 4-5 kali, anjir bosen ya. Terus ya udah gitu. Kan yang jelas nih 2023 ketiga, 2024, 2025 udah tuh 5 sampai ganti regulasi. Iya, sampai ganti regulasi, atau dia kontraknya sampai kapan? 2026 ya? 8. 2028 ya? Berarti paling nggak sampai 2028, terus sampai 2028 udah dapat 4 atau 5 gelar gitu, mungkin ya udah kayak cukup. Nggak semuanya harus menang 7 kali gitu kan. 2026, 2027, 2028. Udah 8. Sampai pensiun tuh nanti 8 tuh. 8 tahun kan? 8 tahun. Gelarnya 3 aja lah. Loh, enggak, kan ini kan kita hitung-hitungan ya, belajar matematika ya. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 8 pas. Mecahin Lewis sama Xiaomi. Ingat. Ganti regulasi juara dunia ganti. Iya. Ya enggak apa-apa. Itu masih nanti, tapi 8. Ya, 6 beruntun bisa lah, 6 beruntun bisa. 6 masih bisa, sampai 2026 tuh masih bisa.
2025 deh. 2025. Ya. Itu 5. Beruntun. Iya. Ya, oke. 6 beruntun tuh kayak Lewis kan berarti? Lewis. Lewis tuh enggak 6 beruntun. 2016 kan dia kejeda sama Rosberg kan. Oh iya, betul. 5 beruntun dia. Sorry. 5 beruntun ya. Lima beruntun. Satu terus Rosberg terus 5. Mm-mm. Iya. Yang Itu yang nomor 77 nggak bisa ngelawan nih. Nggak boleh, sorry, lebih tepatnya nggak boleh Nggak ngelawan. boleh. Durhaka sama Paduka. Nanti nggak boleh lawan orang tua. Oke, next, Oke. Mas Gor. Lanjut. Ya, kalau klasemen bisa dilihat lah ya seperti yang sudah diposting di Instagram dan Twitternya Sembalap. Begitu juga dengan konstruktor sebenarnya. Kalau kita lihat ini Aston Martin ada di posisi kedua. Kalau ini so far sih sebuah peningkatan yang luar biasa ya, karena tahun lalu mereka itu cuma di posisi 7. Ya, finishnya ya. Finishnya di 7. Ini memang baru balapan pertama sih, tapi mereka langsung ada di posisi 2 gitu, ngalahin tim pabrikan mesinnya mereka sendiri. Habis itu Ferrari ya, karena kemarin cuma finish 1 mobil ya. Gimana itu? Ada Gimana tuh, Ferrari? Alfa Romeo, tetap mereka berambisi untuk semacam jadi best of the rest. Karena kalau biasanya kita kan kayak selalu ada top 3 kan. Kali ini kan ada top 4. Iya, udah kekunci. Top 4-nya tuh cuman antara Red Bull, Aston, Mercedes sama Ferrari aja, tinggal ntar Red Bull udah jelas 1. Terus ya udah tinggal Aston, Mercedes sama Ferrari gitu kan, siapa yang runner up, terus siapa yang posisi 4. Mercedes mungkin tetap 3 sih. Menurutku Mercedes 4 sih. Mercedes 3, Aston 2. Ferrari dong 4. Gimana? No. Cannot. Ini nih seru nih, ribut nih. Ferrari tuh akan ngambil banyak voucher penalti. Tenang aja. Kena penalti di Leclerc-nya banyak banget sih emang. Pasti. Dia minimal nih 3 kali penalti untuk ES sendiri. 2 deh. Minum dulu. Sabar Mas Go. Ini seru nih. Ya, sekian, terima kasih karena telah menyaksikan podcast edisi ke-33. Langsung closing. Boleh sih ditutup sekalian, udah 56 menit gitu. Ya, begitulah. Jadi sekian dulu ya untuk podcast edisi ke-33 ini. Tadinya guys, kita tuh emang berencana edisi 33 tuh mau puja-puji Max Verstappen ya kan? Tapi karena tidak jadi karena emang udah menang juga gitu. Dan ternyata kok kebetulan ada banyak yang menarik untuk dibahas. Bukannya undermine kemenangannya Max Verstappen ya. Tapi karena kemarin menangnya jauh banget gitu. Jadi kalau kita kemarin ngebahas menangnya Max Verstappen, podcastnya 2 menit selesai gitu. Ya sebenarnya ini pun juga udah puja-puji nggak sih Mas? Karena bagaimanapun juga. Bener, secara nggak langsung udah puja-puji. Kita udah sepakat bahwa Max juara ketiga kali beruntun kan? Iya, cukup setuju ya. Russell juga kan bilang gitu kan. Taunya kita nge-jinx berjamaah tuh loh, ya Allah. Aduh. Jadi habis itu kita didodok semua. Kayaknya sih kalau ngelihat dari trajektorinya sih nggak nge-jinx ya. Masalah Max kunci gelar ketiga itu cuman masalah dia kunci gelarnya di mana. Ya mungkin di Belgia udah lock. Anjir, Belgia udah lock. Silverstone kali. Enggak, sebenarnya udah hati sih kalau Silverstone. Masalahnya Silverstone tuh masih tengah-tengah tuh loh. Iya, dan di Silverstone apa nggak kerusuhan tuh ntar? Rusuh. Ya, kita semua kan tahu betapa butthurt-nya media Inggris kan. Yeah. Makanya, apa nggak kerusuhan tuh kalau lock di Silverstone? Rusuh banget fix. Gelar kedua Max gitu. Selamat atas gelar keduanya Max gitu kan. Aduh. Ketiga Max Verstappen, you are the world champion in Silverstone. Ribut. Ribut. Ya, berandai-andai yang agak cukup imajinatif. Iya, tapi siapa tahu ya, kita lihat.
Ya, oke. Oke, jadi ya tutup ya. Iya. Sekian atas perhatiannya. Gitu. Oke, jadi cukup sekian. Ada pesan-pesan terakhir lagi nggak ya, Cak? Lupa udah lama nggak nutup podcast nih, Aing. Astagfirullah. Di Jeddah nanti mungkin ya nggak akan seru di depan, apalagi nih Jeddah sirkuit yang sangat padat. Mengingat Max punya sejarah cukup ini ya, nano-nano di Jeddah, jadi menurutku dia akan ngincer weekend yang rapi. Terus kemudian untuk Leclerc akan berusaha keras nih dengan penalti yang akan dia ambil. Terus kemudian ya kita lihat nih Aston Martin akan seperti apa larinya di street circuit yang sesempit itu. Untungnya tahun ini udah ada Mick Schumacher udah nggak balap lagi ya, jadi tagihan bengkelnya berkurang. Udah nanti di untuk fans udah. Jangan. Kalau Mick bahaya. Mick bahaya. Aku nggak ikutan. Ya udah lanjut Mas Tito. Habis nonton Grand Prix Saudi kita sholat ya. Supaya Max Verstappen makin cepat juaranya. Makin cepat gitu tutup ya. warung dong gitu. Iya, bahas apa kita nanti di podcast? Nobel juga mau nonton apa anjir? Ferrari tempat kita. Iya, jadi kita kayak nonton F1,5 gitu kan. Iya. Aston Martin ke bawah gitu. Oh iya, singkat aja Mas Tito. Prediksi Jeddah. Prediksi Jeddah Red Bull mungkin akan kan kemarin Selain Red Bull. Ya anjir, Red Bull keniscayaan anjir menang. Iya. Gua akan ekspektasi kembali Lewis Paduka lawan Bang Komeng. Oke. Itu pasti akan seru. Lalu Yuki akan sengit lawan Gasly. Dan yang terakhir Mas Gor, mohon maaf. Ada yang meledak dan merah. Waduh. Iya, aduh. Yang merah banyak nih. Mungkin dites di mesinnya Alfa Romeo ya, buat mesin di Jeddah. Alfa Romeo Kan merah. Gue tidak melihat dua Ferrari ini, Alfa dan Ferrari bisa berkoar banyak di street circuit yang cepat kayak Saudi sih. Jadi Gor siap-siap siapin fire extinguisher ya. Iya. Siap. Nih akan sedia apar. siap saya catat. Oke, lanjut dulu ke Alia. Alia, silakan. Sulit. Ya, semoga Ferrari meleduk sih enggak. Cuma aku ngirinya ada yang DNF. Meleduk sih kayaknya enggak. Cuma kayaknya sih ada yang DNF 1. Tapi nggak tahu yang mana ya gitu. Ferrari nggak kan meleduk ada 6 tapi nih. mungkin konslet Nggak tahu gitu yang ya. mana. Iya. Ya, Aduh. bisa. Kan Ferrari ada 6 Oke. Iya betul ada 6 mesin Ferrari. Ya, Ini nanti kita diburu Red tifosi nggak sih? Bull. Apa? Ya, Bukan iya, aku oh, tolong Red disensor Bull ya, sih. Cak. Bukan saya tolong disensor. Ini udah ada nih, udah terbakar api emosi nih. Oke. Ada Udah, lagi yang kayaknya lain gitu doang. tambahan Udah. buat Jeddah? Semoga jinx ya saya ya gitu. Udah cukup. Udah cukup. Oke, kalau dari aku paling tambahan ya paling kita bisa melihat lagi sepak terjangnya Aston Martin ya, cuman buat validasi aja kayak mereka contender runner apa enggak gitu buat musim 2023. Karena kan WDC-nya udah lock ya, WCC-nya udah lock. Tinggal contender untuk posisi kedua apa enggak gitu. Oh, Oke. ini Mas, sorry sebelum satu lagi sebelum ditutup. Aku baru banget ingat. Oh iya teman-teman, sekedar info aja bahwa podcast ini diambil di tanggal 07 Maret. 7 Maret. Apa tuh yang 7 lagi tuh?
Lando 7 kali. Udah ya. Lando. Udah ya, skip Udah, ya. nanti. Udah. Kalau kita masuk ke situ tutup besok pembalap. Lucu banget lagi tapi. Iya emang lucu sih itu yang merah-merah kemarin emang sama-sama bodoh ya. Ya oke jadi sekian terima kasih ya buat teman-teman sampai jumpa di podcast edisi ke-34. Sus ngeng. Terus ngeng. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. One! The fuck the whole paddock. Change your fucking tune. I will miss this place.